Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 24 November 2020, berjudul Mengetahui Kenapa Engkau Mempercayai Apa yang Engkau Percayai. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, mengetahui kenapa engkau mempercayai apa yang engkau percayai dalam pertentangan besar ini adalah dikarenakan, pertama, adanya ajaran dari 3 roh najis yang akan mengadakan mujizat penyembuhan ajaib dan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari surga, tapi ajarannya itu bertentangan dengan kesaksian Alkitab dan mereka justru menuntut kepada dirinya kedudukan dan perbaktian yang seharusnya diarahkan kepada Yesus. Roh-roh iblis akan pergi kepada raja-raja dunia ini dan ke seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam perjuangan yang terakhir melawan pemerintahan surga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyat sama-sama akan tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus sendiri, dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dan perbaktian yang seharusnya kepada penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat penyembuhan ajaib, dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari surga yang bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Kedua, adanya ajaran dari 3 roh najis yang menggunakan kuasa spiritualisme melawan orang-orang yang mentaati hukum Allah dan mereka meratapi kejahatan besar di dunia ini dengan mendukung kesaksian guru-guru agama palsu bahwa telah terjadi kemerosotan moral yang disebabkan oleh orang-orang yang menajiskan hari Minggu. Kuasa yang mengadakan mujizat yang dinyatakan melalui spiritualisme akan menggunakan pengaruhnya untuk melawan mereka yang memilih menurut kepada Allah daripada kepada manusia. Komunikasi dengan roh-roh akan menyatakan bahwa Allah telah mengirim mereka untuk meyakinkan para penolak hari Minggu mengenai kesalahan mereka, memastikan bahwa hukum-hukum negeri itu harus dipatuhi sebagai hukum Allah. Mereka akan meratapi kejahatan besar di dunia ini dan mendukung kesaksian guru-guru agama bahwa kemerosotan moral adalah disebabkan oleh penajisan hari Minggu. Besarlah kemarahan yang dibangkitkan terhadap semua yang menolak menerima kesaksian mereka. Ketiga, adanya ajaran dari 3 roh najis itu yang sudah terlambat melihat bahwa Sabat, hukum keempat, adalah meterai Allah yang hidup dan sifat yang sebenarnya dari Sabat yang palsu itu telah membuat mereka berjuang melawan Allah dan menuntun jiwa-jiwa kepada kebinasaan, gantinya ke pintu gerbang Firdaus. Musuh-musuh hukum Allah, mulai dari pendeta-pendeta sampai kepada yang terkecil di antara mereka, mempunyai suatu konsep kebenaran dan kewajiban baru. Terlambat mereka melihat bahwa Sabat hukum keempat adalah meterai Allah yang hidup. Terlambat mereka melihat sifat yang sebenarnya dari Sabat mereka yang palsu, dan dasar yang rapuh di mana mereka membangun. Mereka mendapati bahwa mereka telah berjuang melawan Allah. Guru-guru agama telah menuntun jiwa-jiwa kepada kebinasaan, sementara mereka mengaku menuntun jiwa-jiwa itu ke pintu gerbang Firdaus. Keempat, adanya ajaran dari 3 roh najis itu yang mempunyai roh yang sama dengan orang-orang yang menghina dan mengkhianati Yesus 2000 tahun silam dengan cara melakukan segala macam penganiayaan kepada umat yang memelihara hukum Allah. Kita tidak perlu terkejut dengan apapun yang bisa terjadi sekarang. Kita tidak perlu heran atas berkembangnya kengerian. Mereka yang menginjak-injak hukum Allah dengan kaki mereka yang najis mempunyai roh yang sama dengan orang-orang yang menghina dan mengkhianati Yesus. Tanpa penyesalan dari lubuk hati, mereka akan melakukan perbuatan bapa kejahatan mereka itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.